Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Halo semuanya, terima kasih sudah mampir ke channel Wayah Horo. Sebelum kita mulai cerita misteri malam ini, aku punya permintaan kecil. Gak perlu buru-buru klik subscribe. Kalau kalian suka, cukup tulis Waalaikumsalam atau jawab salam sesuai keyakinan kalian di kolom komentar. Biar kita saling mendoakan dalam kebaikan. Oh ya, jangan lupa like videonya juga ya. Langsung aja kita mulai ceritanya. Selamat menyimak. Pernahkah kau berdiri di tengah rimbun pepohonan, lalu merasa seolah ada yang mengawasi dari balik bayangan? Pernahkah kau berjalan seorang diri, namun telapak kakimu terasa seolah ada yang mengikut dari balik tanah? Bagi kami yang pernah masuk terlalu dalam ke kebun raya Indrokilo, itu bukan sekadar perasaan. Musim kemarau baru saja memuncak ketika Galang Baskoro, 24, mahasiswa semester akhir jurusan Biologi Universitas Negeri Semarang, tiba di Kebun Raya Indrokilo untuk riset skripsinya. Ia ditemani dua rekannya, Ayla, 23, fotografer amatir yang juga kekasihnya, dan Niko, 25, sahabat sekaligus juru kamera untuk dokumentasi video riset mereka. Galang mengangkat topik konservasi tumbuhan langka di kawasan dataran rendah. Tapi bukan itu yang membuat ia tertarik ke tempat ini. Ada satu pohon besar di daftar vegetasi tua Indrokilo yang membuat penasaran. Ficus keramat, usia sekitar 250 tahun. Lokasi di luar jalur utama wisata. Tidak direkomendasikan untuk diteliti tanpa izin khusus. Mereka datang dengan izin kampus dan surat rekomendasi dari dinas, namun ketika menghadap ke Pak Sarwo, juru pelihara tertua kebun itu, ekspresinya berubah saat mendengar Galang menyebut pohon ficus keramat. Nah, kalau hanya mau teliti pohon, banyak di sini. Jangan ke situ, apalagi malam-malam, ucap Pak Sarwo pelan, suaranya seperti menahan sesuatu. Galang yang skeptis justru tertantang. Baginya ini cuma mitos. Ayla sedikit khawatir, tapi ikut demi mendukung Galang. Niko, dia justru berharap ada keanehan supaya bisa jadi konten YouTube. Mereka bermalam di rumah, singgah petugas tak jauh dari pintu masuk kawasan konservasi. Malamnya, Ayla mengigau. Ia terbangun mendadak, keringat dingin membasahi tubuhnya. Lang, ada suara dari luar, kayak ada yang nangis. Bisiknya. Galang membuka jendela. Hening, tapi dedaunan di kejauhan terlihat bergerak tak wajar, padahal angin tak terasa. Ia mencoba menenangkan Ayla. Mungkin suara hewan malam, sayang, jangan parno dulu. Tapi malam itu, kamera GoPro yang disimpan di teras rumah secara otomatis merekam sebuah bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan. Keesokan paginya Galang menemukan jalur kecil yang ditumbuhi akar pohon besar seperti gerbang alami. Pak Sarwo sempat melarang, namun Galang nekat. Sebelum masuk, Pak Sarwo hanya berpesan, kalau kalian tetap mau masuk, tolong jangan ambil apapun dari sana, jangan sentuh akarnya, dan jangan pernah bilang sombong bahwa kalian tidak percaya. Galang tertawa kecil. Kami ilmuwan, Pak, bukan dukun. Namun begitu kaki Galang melangkah masuk jalur akar itu, seekor kucing hitam tiba-tiba muncul, berdiri tepat di tengah jalan setapak. Matanya menatap tajam. Ia tak bergerak meski Galang dan Ayla mencoba mengusirnya. Dan dari balik akar pohon besar yang menjulang, terdengar bisikan lirih seperti suara perempuan. Balik, sebelum akar, makan kalian. Galang mendadak merinding. Tapi belum sadar, mereka baru saja melangkah ke wilayah yang tak seharusnya mereka jamah. Orang bilang, kalau sudah diperingatkan tapi tetap nekat, maka bukan tempat itu yang salah, melainkan kita yang membuka pintu bagi sesuatu yang tak seharusnya dibangunkan. Pagi itu cerah. Matahari menyusup di antara kanopi pepohonan. Galang, Ayla, dan Niko sudah bersiap dengan perlengkapan. Kamera,
GPS tracker, dan jurnal riset. Galang memimpin perjalanan menuju pohon fikus keramat. Jalurnya tersembunyi di balik rimbunnya semak dan akar-akar menjuntai. Niko sibuk merekam, sementara Ayla mengambil foto dengan lensa zoomnya. Tempat ini terasa beda ya, sunyi banget, gumam Ayla. Makanya menarik, sahut Galang tanpa menoleh. Mereka menyeberangi parit dangkal dan melewati jalur sempit yang ditumbuhi semacam pakis purba. Hingga akhirnya berdirilah sebatang pohon raksasa. Tingginya menjulang, akar-akarnya merayap seperti cakar binatang. Kulit batangnya kehitaman, penuh guratan seperti tulisan kuno. Ayla menelan ludah. Ada rasa tak nyaman. Ini beneran keramat sih, bisiknya pelan. Galang mulai meneliti pohon, mencatat diameter, struktur akar, dan daun. Tapi saat ia melihat sepotong kulit kayu terkelupas, ia refleks mengelupas lebih dalam dan memasukkannya ke plastik sampel. "Lang, itu kan tadi katanya jangan ambil apapun," seru Ayla cemas. "Ah, mitos doang. Ini buat analisis struktur serat," jawab Galang santai. Seketika itu juga, angin kencang berhembus padahal langit tak menunjukkan tanda badai. Akar-akar pohon bergetar halus, seperti menjalar hidup. Kamera Niko tiba-tiba error. Layarnya gelap meski baterai penuh. "Eh, kameraku hanggal," katanya sambil mencoba menyalakan ulang. Galang tertawa kecil, berusaha menutupi rasa gugup yang mulai muncul. "Tenang, kita balik dulu aja, udah cukup," datanya. Malam itu di rumah singgah, Ayla kembali mengigau. Tapi kali ini ia berdiri sendiri di halaman rumah mata terpejam, bibir komat kamit seperti merapal mantra. Galang dan Niko yang baru selesai memindahkan data dari laptop, terkejut melihat Ayla berdiri di bawah pohon mangga kecil. Tangannya meraba-raba tanah seperti mencari sesuatu. "Ayla!" teriak Galang, berlari. Begitu dibangunkan, Ayla jatuh terduduk. Napasnya tersengal. Aku, aku bermimpi jadi akar. Tanganku tumbuh ke dalam tanah. Gelap. Banyak suara memanggil. "Minta tolong." Niko yang ketakutan menatap Galang. "Ini semua mulai aneh, Lang. Kita beneran udah ngelanggar pantangan." Galang mencoba tenang. Tapi malam itu, laptop mereka menyala sendiri dan semua rekaman kamera GoPro memutar ulang satu video aneh. Seekor kucing hitam berdiri di atas akar pohon keramat dan di belakangnya, bayangan perempuan dengan rambut panjang menatap ke arah kamera. Galang menatap layar laptop tanpa berkata-kata. Ayla menggenggam tangan Galang erat dan Niko mundur perlahan dari meja. Dari luar, suara cakaran keras terdengar di dinding rumah singgah. Dan di antara bayangan pepohonan, seseorang atau sesuatu tengah menatap mereka kembali. Dalam setiap mitos, ada bagian yang dibiarkan kabur. Bukan karena tak penting, tapi karena terlalu menyeramkan untuk diceritakan. Dan malam itu, kami mulai menyadari, kami bukan lagi sekadar peneliti. Pukul 1.13 dini hari. Galang masih menatap layar laptop yang kini gelap. Video yang semula menampilkan bayangan wanita dan kucing hitam tiba-tiba hilang dari folder. Semua file berubah nama menjadi huruf acak, dan beberapa bahkan korap. Niko tak bisa tidur. Ia terus mondar-mandir di ruang tamu. Ayla meringkuk di balik selimut, tubuhnya demam dan menggigil meski suhu ruangan tak dingin. "Lang, gue ngerasa ini semua salah," kata Niko lirih. "Kita ngelanggar sesuatu. Pohon itu bukan sekadar pohon." Galang masih mencoba bersikap rasional. "Mungkin laptop kena virus, kamera rusak karena kelembaban, Ayla cuman kecapekan." "Galang," suara Ayla terdengar serak dari dalam kamar. "Tadi ada yang berdiri di luar jendela. Aku lihat bayangannya. Dia manggil namamu." Keesokan paginya, mereka memutuskan untuk kembali ke lokasi pohon, berharap bisa mengembalikan kulit kayu yang sempat diambil. Tapi begitu mereka sampai,
Jalur yang kemarin mereka lewati tertutup semak dan ranting berduri seperti belum pernah dibuka manusia. Ini bukan jalan kemarin, gumam Niko. Padahal GPS nunjuk titik yang sama. Galang membuka jalan dengan parang kecil. Tapi makin dalam mereka berjalan, suasana makin sunyi. Tak ada suara burung, jangkrik pun lenyap. Tiba-tiba, Ayla berhenti. Wajahnya pucat. Lihat, katanya sambil menunjuk ke akar pohon besar. Di sana tergantung sebuah kain merah, koyak dan kotor seperti pernah dibakar. Dan di bawahnya ada tulang-tulang kecil seperti bekas bangkai binatang atau manusia. Pertemuan dengan juru kunci. Saat mereka kembali ke pos utama Indrokilo, Pak Sarwo sudah menunggu, wajahnya tegang. Kalian udah ke situ ya, sudah saya bilang. Jangan sentuh apapun. Galang menyerahkan potongan kulit kayu. Kami mau balikin ini. Kami minta maaf, Pak. Tapi apa sebenarnya yang pohon itu simpan? Pak Sarwo akhirnya angkat bicara. Pohon itu ditanam di atas tapak orang bunuh diri Galang. Perempuan yang digantung suaminya sendiri karena dituduh selingkuh. Mayatnya dikubur di bawah pohon itu, diam-diam tanpa doa. Sejak itu, akar pohon tumbuh cepat. Dan katanya, dia belum tenang. Siapa dia? Tanya Ayla pelan. Pak Sarwo menatap tajam. Namanya Sari, tapi warga di sini cuma nyebutnya Ibu Akar. Malamnya, Galang mulai menulis ulang catatan risetnya. Tapi saat ia membuka jurnalnya, halaman pertama yang kosong kini tertulis sendiri dengan tinta hitam. Kau sudah membangunkanku, jangan kabur. Aku sudah menanamkan bagianmu. Galang membeku. Dan dari arah dapur, terdengar suara air mengalir. Padahal tak ada satu pun keran yang terbuka. Ketika sesuatu ditanam bukan dengan doa, ia tidak tumbuh. Ia menunggu. Dan ketika waktunya tiba, ia akan memanggil kembali siapapun yang mengganggu tidurnya. Pagi itu terasa ganjil. Matahari bersinar pucat, langit tak sepenuhnya cerah, dan udara seolah lebih berat dari biasanya. Ayla terlihat lesu, matanya sayu seperti kurang tidur. Galang belum berani cerita soal tulisan yang muncul di jurnalnya. Tapi saat sarapan, Niko menyodorkan satu foto dari GoPro yang berhasil ia pulihkan semalam. Gue sempat dapat satu frame yang belum rusak. Lihat ini Lang. Foto itu menampilkan bayangan wanita berdiri di balik pohon keramat, tubuhnya dibalut rambut panjang menjuntai, wajah tak terlihat, tapi tangannya menunjuk lurus ke arah kamera. Ayla menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Itu dia. Itu sosok yang aku lihat di mimpiku. Kunjungan ke rumah juru kunci. Galang memutuskan mencari jawaban lebih dalam. Mereka kembali mengunjungi Pak Sarwo, yang kali ini mengajak mereka ke rumahnya yang berada di ujung belakang kawasan Indrokilo. Di dinding rumah tua itu tergantung foto-foto lawas. Salah satunya, potret hitam putih wanita muda mengenakan kebaya dengan tatapan tajam duduk di bawah pohon besar. Itu Sari, tanya Ayla pelan. Pak Sarwo mengangguk. Dia dulu penari sinden, cantik, tapi hidupnya banyak gosip, dituduh punya hubungan gelap sama mandor kebun. Suaminya membunuhnya malam Jumat Kliwon, katanya karena cemburu, tapi tubuhnya hilang. Cuma ditemukan selendang dan tetesan darah di bawah pohon yang sekarang kalian teliti. Galang mencoba menyambung. Jadi, pohon itu tumbuh dari tanah kuburannya? Bukan cuma tumbuh, ia hidup darinya. Pak Sarwo lalu mengeluarkan sebuah boneka kecil dari serat akar pohon kepalanya, dibungkus kain merah. Ini sesajen pengikat, dulu dipaku di pohon agar arwahnya tak keluar. Tapi tahun lalu, ada anak SMA iseng nyabut ini buat konten. Sejak itu, suara-suara mulai muncul lagi. Galang menelan ludah. Apa mungkin, karena saya bawa kulit pohonnya, ikatannya rusak? Pak Sarwo menatap dalam. Bukan rusak, tapi kau menanamkan bagian dirimu di sana. Pohon itu akan tumbuh bersamamu sekarang. Malam yang penuh isyarat. Malam itu, Ayla kembali kerasukan. Tapi kali ini lebih parah.
Ia berteriak histeris, mencakar lantai, dan menyebut satu kalimat berulang-ulang. Aku tidak selingkuh, aku dibohongi, aku tidak bisa tenang. Niko mencoba memeganginya, tapi terdorong jatuh. Galang memeluk Ayla erat hingga ia tenang. Setelah sadar, Ayla menangis. Bisa ngerasain dendamnya. Dia pengen seseorang mati, tapi bukan aku. Katanya, yang nyakitin dia belum pernah dimintai maaf. Pukul 3 pagi Galang terbangun. Jendela kamar terbuka sendiri. Di luar, di bawah pohon mangga kecil, ada sosok wanita berkebaya lusuh, duduk membelakangi, rambutnya menutupi seluruh punggung. Ia menggoyangkan tubuhnya pelan ke kanan dan kiri. Dan di tanah di sekitarnya, akar-akar kecil mulai menjulur mengarah ke dalam rumah. Dendam yang tidak dituntaskan tak hanya menghantui tempat, tapi juga merasuk ke tubuh, menyelinap ke jiwa, dan tumbuh diam-diam. Seperti akar yang menjalar di bawah tanah, menunggu waktu untuk mencengkeram. Pagi hari di rumah singgah, Galang terbangun dengan keringat dingin. Di bawah jendela, tanah terlihat tergali. Seolah ada sesuatu yang merayap dari dalam. Ayla masih tertidur. Tubuhnya panas, wajahnya memucat. Niko duduk di teras, menatap kosong ke arah kebun. Lang, gue mimpi, tapi rasanya nyata. Ada akar masuk ke kaki gue, dari lantai, terus merambat ke dada, terus ada suara yang bilang, aku butuh tubuhmu buat pulang. Galang mulai panik. Ia memeriksa kaki Niko dan terkejut. Di pergelangan kakinya, ada garis merah membentuk pola akar seperti tato alami yang baru muncul semalam. Apa maksudnya pohon itu menanam bagian kita? Bisik Galang. Mereka mencari petunjuk. Galang membawa Ayla dan Niko kembali ke rumah Pak Sarwo. Kali ini, juru kunci tua itu sudah menyiapkan sesuatu. Kalian sudah masuk terlalu dalam. Masing-masing dari kalian sudah ditandai, kecuali satu hal. Ada satu orang yang bisa bantu kalian memutus ikatan itu. Siapa? Tanya Galang. Namanya Mbah Ningrum, mantan dukun penenang tanah. Sekarang tinggal di lereng Gunung Merbabu. Tapi ia sudah lama pensiun dari dunia itu. Kau harus yakinkan dia. Perjalanan ke rumah Mbah Ningrum tak mudah. Mereka harus menempuh jalan berbatu, melewati kabut tebal, hingga akhirnya tiba di sebuah gubuk tua beratapkan ilalang. Di sana, duduk seorang nenek berusia sekitar 80-an, mengenakan jarit lusuh dan selendang hitam. Matanya tajam, tapi ada bekas luka panjang di pipinya. Aku sudah lama berhenti urus arwah, tapi kau bawa aroma akar mati dan bau darah yang belum menetes. Galang berlutut. Ia menjelaskan semuanya dari penelitian, pohon keramat, hingga kondisi Ayla dan Niko. Mbah Ningrum mengangguk pelan, lalu berkata, itu bukan sekadar arwah penasaran, dia sedang tumbuh, dendamnya subur, karena kau menyentuh akarnya. Ritual awal, cermin dan tanah. Mbah Ningrum memberi mereka cermin kecil dan segenggam tanah dari bawah pohon keramat. Tidurlah malam ini dengan cermin ini di bawah bantal. Jika kalian masih manusia biasa, kalian akan bermimpi biasa. Tapi kalau kalian sudah ditumbuhi, maka cerminnya akan retak. Malam pun tiba. Ayla tidur dengan gelisah. Galang dan Niko menaruh cermin mereka di bawah bantal. Pukul 03.03 dini hari, suara tangisan terdengar di luar gubuk. Suara perempuan berulang menyebut satu nama. Galang, Galang, Galang. Pagi harinya, Galang memeriksa cerminnya. Retak. Persis membentuk pola akar menjalar. Niko, cerminnya pecah seluruhnya. Dan Ayla belum bangun. Napasnya masih ada tapi lemah. Di bawah telinganya muncul luka gores panjang berbentuk huruf
Ada perjanjian yang ditulis dengan darah. Ada nama yang tertanam bukan di batu nisan, tapi di tubuh orang hidup. Dan malam itu kami tahu, Sari tidak hanya ingin didengar, ia ingin dikenang melalui luka. Pagi di gubuk Mbah Ningrum. Galang gemetar menatap cermin retak di tangannya. Di sebelahnya, Ayla masih tak sadarkan diri. Luka berbentuk huruf S di bawah telinganya menghitam seperti terbakar dari dalam. Sementara Niko, cerminnya pecah total dan matanya terlihat kosong sejak bangun tidur. Apa maksud dari semua ini, Mbah? Tanya Galang dengan suara lirih. Mbah Ningrum mengunyah sirih perlahan. Matanya menyipit, menatap luka di leher Ayla dan wajah Niko. Sari sedang menanam ulang tubuhnya. Dari tubuh kalian, dia butuh 3 bagian, tubuh, hati, dan jiwa. Dan kalian bertiga adalah bibit yang ia pilih. Kenapa kami? Seru Galang. Marah sekaligus ketakutan. Karena kalian masuk tanpa izin, karena kalian sombong, dan karena dia merasa kalian sama seperti orang yang dulu mengkhianatinya. Rahasia kutukan Ibu Akar. Mbah Ningrum mengeluarkan sehelai kertas lusuh berisi mantra pemisah roh dan tubuh. Dulu aku pernah coba tenangkan Sari, tapi dia menolak. Dia bukan arwah biasa. Ia sudah jadi penunggu akar makhluk antara roh dan tanah. Untuk memutus ikatan ini, kalian harus kembali ke pohonnya dan menyelesaikan ritual yang gagal 23 tahun lalu. Galang menatap penuh tanya. Ritual apa? Pemutusan dendam lewat pengakuan. Tapi tak ada yang mau mengaku. Dan pohon itu tumbuh lebih liar sejak itu. Niko mulai berubah. Sore harinya, Niko mulai bicara sendiri. Ia menulis di tembok kamar dengan arang. Aku lihat dia, rambutnya panjang. Dia duduk di akar. Dia bilang, aku suaminya. Galang panik. Niko, sadarlah. Tapi Niko hanya tersenyum aneh. Lalu perlahan, darah keluar dari sudut matanya dan ia tertawa-tawa yang bukan suaranya sendiri. Mbak Ningrum segera menyiramkan air bunga bercampur tanah suci ke tubuh Niko. Ia pingsan seketika. Kita harus buru-buru. Kalau sampai malam Jumat Kliwon, dia tidak akan kembali. Perjalanan kembali ke Indrokilo. Malam mulai turun. Mereka membawa Ayla yang masih lemah dan Niko yang belum pulih sepenuhnya kembali ke kebun raya Indrokilo. Setibanya di gerbang belakang, jalan masuk ke pohon keramat kini berubah. Lebih gelap, lebih sepi, dan akar-akar pohon menjulur di sepanjang jalan seperti ular siap menyergap. Mbak Ningrum menancapkan dupa dan boneka sesajen, lalu berkata pada Galang, hanya kau yang bisa masuk. Pohon itu memilihmu. Tapi ingat, jangan pernah menyebut namamu sendiri di depan dia. Jangan menatap matanya. Dan kalau dia memanggilmu dengan suara Ayla, jangan jawab. Galang menatap jalur akar yang menjulur ke dalam gelap. Di ujung lorong pohon-pohon tua, tampak siluet seorang wanita berdiri. Dari kegelapan, terdengar suara lembut, namun dingin menusuk. Galang, masih ingat aku? Dalam dunia gaib, nama adalah kekuatan. Jika kau menyebut namamu di hadapan sesuatu yang tak terlihat, itu seperti memberikan kunci ke dalam jiwamu. Dan malam itu, Galang hampir saja menyerahkannya. Di depan lorong akar, darah dingin menyusup lewat sela pepohonan. Di ujung lorong akar yang berkelok, siluet perempuan masih berdiri diam. Rambutnya panjang menjuntai sampai tanah. Gaun putihnya robek-robek dan kulitnya tampak pucat kehijauan seperti terendam tanah terlalu lama. Galang! Suara itu lirih, pelan, lembut mirip suara Ayla. Galang menahan napas. Ia teringat pesan Mbah Ningrum. Kalau dia memanggil dengan suara orang yang kau sayangi, itu bukan mereka, itu jebakan. Siluet itu berjalan pelan ke arahnya. Kau nggak ingat aku? Aku Sari dah.
Dulu aku juga pernah dikhianati. Kau pun akan seperti mereka yang lain. Semua orang yang bilang cinta tapi akhirnya menanamkan luka. Galang merapatkan genggamannya pada sesajen kecil dan botol air tanah dari Mbah Ningrum. Aku datang bukan untukmu. Aku mau temanku kembali, ucap Galang. Wanita itu tersenyum, senyum yang terlalu lebar. Bibirnya sobek sampai ke telinga. Mereka sudah punyaku. Yang kau tanam sudah tumbuh di sini. Akar menghidupkan kenangan. Tiba-tiba, akar-akar pohon menjulur dari bawah tanah, membelit kaki Galang menariknya ke depan pohon keramat yang kini tampak lebih besar dari sebelumnya. Di batangnya, terlihat guratan seperti wajah manusia menjerit semua orang yang pernah ditanam. Galang terseret, lalu terjatuh di pangkal akar. Matanya menangkap sesuatu terkubur setengah badan tubuh Niko. Tapi anehnya, wajahnya terus berubah. Dari Niko lalu menjadi Galang sendiri, lalu berubah jadi wajah Sari. Semua yang menyangkal akan menjadi bagian dariku. Suara itu kini tak lagi seperti Ayla, melainkan seperti gema dari dalam tanah. Di luar lorong, Ayla tiba-tiba terbangun. Matanya merah, wajahnya penuh luka gores, tapi ia memaksa berdiri. Baningrum bersiap dengan mantra dan sesajen. Dia sedang menyeret Galang ke dalam dirinya. Satu-satunya yang bisa memanggil Galang keluar adalah ikatan paling kuat yang ia punya. Cinta? Tanya Ayla. Lebih dari itu, pengorbanan. Ayla menatap ke lorong pohon. Kalau aku masuk, apa yang akan terjadi? Mungkin kau tak kembali, tapi jika tidak, dia yang takkan pernah bisa pulang. Di dalam lorong, Galang hampir putus asa. Tanah di bawahnya mulai merekah. Dari dalam lubang, tangan-tangan kecil meraih pergelangan kakinya anak-anak yang dibuang. Katanya, bagian dari ritual lama. Pohon keramat itu bersuara langsung dalam pikirannya. Berikan namamu, dan aku lepaskan semuanya. Galang nyaris membuka mulut, tapi sebelum sempat menjawab, Ayla berteriak dari luar. Galang, jangan kau sebut nama. Ingat aku, ingat kita. Ayla masuk ke lorong. Tubuhnya gemetar, darah menetes dari lukanya. Ia memeluk Galang yang kini separuh tubuhnya tertanam di akar. Saat ia menyentuh dada Galang, akar-akar itu menyusut, menjerit, terbakar sendiri oleh cahaya dari cermin retak yang dibawanya. Dan untuk sesaat, pohon itu berhenti bernapas. Tidak semua yang diselamatkan pulih sepenuhnya. Kadang sebagian dari mereka tetap tinggal di dalam kegelapan yang pernah mereka masuki. Di bawah pohon keramat, beberapa menit setelah pelukan, Ayla masih memeluk tubuh Galang yang terbaring lemas di antara akar yang mengering. Pohon besar di belakang mereka tampak mati. Kulitnya menghitam seperti arang. Daun-daunnya luruh dan suara-suara lirih yang biasanya terdengar dari dalam batang kini menghilang. Galang terbatuk pelan, membuka mata. Ayla, kamu nyusul aku? Ayla mengangguk sambil menangis. Kamu hampir hilang. Mereka berdua dibopong kembali ke tenda ritual oleh Mbak Ningrum dan dua warga yang membantu dari jauh. Namun, saat Niko diperiksa, tubuhnya masih dingin. Ia tak bergerak. Detak jantungnya lemah seperti diambil sebagian. Waktu kritis, ritual penutupan terakhir. Kita berhasil mengangkat Galang, ujar Mbah Ningrum. Tapi Niko belum sepenuhnya kembali. Galang yang sudah sadar sepenuhnya duduk dengan wajah pucat. Aku lihat Niko. Dia bukan cuma ditarik, dia disusupi. Bagian dari Sari masih ada dalam dirinya. Mbah Ningrum mengangguk serius. Kalau begitu, dia harus jadi wadah terakhir untuk penyegelan. Apa maksudnya wadah terakhir? Tanya Ayla cemas. Kita akan mengunci kembali roh Sari ke dalam tubuh Niko. Tapi itu berarti tubuh itu mungkin tidak akan bangun lagi. Atau
Kalaupun bangun, dia bukan sepenuhnya Niko. Konflik batin Galang. Malam itu, Galang duduk di samping tubuh Niko yang terbaring. Ia teringat saat mereka pertama kali merencanakan penelitian ini. Niko yang antusias dengan kamera, yang bilang ingin bikin konten horor beneran, bukan settingan. Lo orang paling setia dalam tim ini, Nick. Tapi kalau gue harus pilih antara lo atau dia lepas dan nyeret orang lain, Galang meneteskan air mata. Gue pilih kunci dia di lo. Ritual terakhir. Mbah Ningrum memulai ritual penutupan. Lilin dipasang membentuk lingkaran akar. Di tengahnya tubuh Niko dibaringkan dan di atas dadanya ditaruh boneka sesajen dari akar yang dulu dicabut anak SMA. Ayla memegang tangan Galang. Angin mendadak kencang, suara lolongan terdengar dari dalam pohon yang sudah lapuk. Tiba-tiba mata Niko terbuka, tapi bukan matanya. Kalian pikir ini selesai? Aku akan tumbuh lagi. Dari siapapun yang menyebut namaku. Baningrum menyiramkan air tanah terakhir ke wajah Niko dan membacakan mantra penutup. Kembali ke akar, kembali ke tanah, kembali ke sunyi. Tempatmu dikubur, bukan di tubuh orang hidup. Tubuh Niko menggeliat keras. Semua lilin padam, angin berhenti. Dan untuk beberapa detik, semua diam. Niko kembali bernapas. Matanya kosong tapi perlahan. Ia menoleh ke arah Galang dan berkata, "Gue di mana? Now semua lega." Tapi saat Galang mendekat, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bawah rambut Niko yang basah, di belakang telinganya, tertulis huruf kecil S, sama seperti yang dulu muncul di leher Ayla. Mereka bilang, jika kau selamat dari sesuatu yang seharusnya membunuhmu, mungkin yang kembali itu bukan kau yang dulu. Mungkin hanya wadah yang diisi ulang oleh sesuatu yang lebih kelam. Pagi hari di tenda ritual Baningrum, Ayla terbangun pertama. Ia menatap langit yang mulai cerah dari balik kelambu tenda. Galang tidur bersandar pada dinding bambu dan Niko masih tertidur di tengah. Napasnya berat tapi stabil. Namun pagi itu terasa tidak normal. Ayam tak berkokok. Suara burung pun lenyap dari sekitar tenda. "Mbah, kenapa hening?" tanya Ayla, cemas. Mbah Ningrum menatap hutan dengan alis mengernyit. Mereka tahu, hutan tahu, sesuatu yang seharusnya tinggal ikut kembali. Niko bangun, tapi beda. Sekitar pukul 9 pagi, Niko terbangun. Ia terlihat bugar secara fisik, tetapi tidak menoleh saat Galang memanggil namanya. Ia hanya menatap pohon jauh di belakang lalu berkata pelan. Dia belum puas. Galang mendekat meletakkan tangan di pundaknya. "Nik, lu sadar kan? Kita udah keluar. Lu aman." Niko menoleh perlahan, tapi senyum yang muncul bukan miliknya. "Galang, kenapa kamu yang nggak ditanam aja?" Gangguan baru dimulai. Beberapa jam kemudian, barang-barang di dalam tenda mulai bergerak sendiri. Kamera Niko hidup tanpa disentuh. Lensa zoomnya bergerak ke arah Ayla. Dan di layar muncul bayangan pohon. "Lang, kamera itu merekam sendiri," kata Ayla dengan suara gemetar. Galang langsung menutupnya, tapi terlambat. Dalam beberapa detik, muncul satu kalimat aneh di layar. "Aku sudah di dalam mata kalian." Kunjungan malam ke pohon mati. Galang memutuskan kembali ke lokasi pohon untuk memastikan. Ia pergi diam-diam saat malam menjelang, membawa Ayla yang tetap bersikeras ikut. Tapi ketika mereka tiba di tempat pohon keramat dulu berdiri, pohon itu sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah lubang besar seperti liang kubur yang menganga
dan di sekelilingnya akar-akar menjuntai dari bawah, merambat ke arah barat. Dia pindah, bisik Ayla. Atau dia sedang tumbuh ke arah lain. Di tenda Niko, bicara dengan bayangan. Sementara itu Niko duduk sendiri. Ia berbicara pada cermin retak yang digantung di tiang bambu. "Kenapa aku? Kenapa bukan dia?" tanyanya pada bayangannya sendiri. Dan dalam pantulan itu, bayangan Niko tersenyum, sementara tubuh aslinya tidak. Bayangan itu menjawab, "Karena engkau tak pernah benar-benar punya jiwa yang utuh, dan aku hanya menempatinya sebentar." Malam itu, Galang dan Ayla kembali ke tenda. Mereka menemukan cermin Mbah Ningrum pecah, dan Niko sudah tidak ada. Di atas bantalnya kual tertulis dengan darah. "Ku sudah menemukan tubuhku. Sekarang aku, kamu, tubuh." Dulu Sari hanya ingin didengar, lalu ia ingin dikenang. Sekarang ia ingin hidup lagi, tapi bukan dengan tubuhnya sendiri. Ia memilih raga yang tak dijaga untuk menjadi rumah barunya. Pagi hari kekosongan, Galang dan Ayla kembali ke tenda. Niko telah hilang, tak ada jejak kaki keluar, tak ada suara semalam. Tapi sesuatu di dalam tenda berubah. Tanah di bawah bantalnya basah dan lembek, seperti baru digali. Di sebelahnya ada sisa tulisan darah. "Aku bukan tamu lagi." Galang mengepalkan tangan. Dia sudah lepas, Mbak Ningrum. Apa yang terjadi? Mbak Ningrum duduk lemah. Perban menutup telapak tangannya, ia terluka saat mencoba menghentikan Niko yang kerasukan tadi malam. Dia sudah sepenuhnya hidup, tapi tidak penuh. Ia masih setengah roh, setengah akar. Jika ia menemukan tubuh ketiganya, ia akan menjadi sempurna. "Tubuh ketiga?" tanya Ayla. "Ya, dia butuh satu tubuh lagi, tubuh yang rela diserahkan, dan kalian tahu siapa yang ia incar." Galang menunduk, ia sadar. Sari mengincar Ayla. Kilasan. Masa lalu Sari. Mbah Ningrum menunjukkan lukisan tua yang ia simpan sejak muda. Lukisan seorang sinden cantik duduk di bawah pohon tua. Sari adalah perempuan yang dibungkam karena fitnah. Ia dibunuh oleh suaminya, seorang kepala mandor, karena kabar miring. Tapi bukan itu yang membuat arwahnya tumbuh menjadi akar. Ia mati dalam keadaan tidak didoakan, tidak diterima, tidak dianggap manusia. Dan dendamnya menjadi benih, kata Galang pelan. "Betul," sahut Embaningrum. Ia tidak ingin balas dendam, ia ingin kembali, dan dia pikir, Ayla adalah versi dirinya yang sempurna, muda, kuat, dicintai, dan rela berkorban. Penampakan di kebun raya. Saat mereka kembali ke lokasi kebun raya untuk mencari jejak Niko, Ayla tiba-tiba mendengar bisikan suara anak kecil menyanyikan tembang Jawa lama. Langkah mereka terhenti di sebuah gardu tua. Ayla melihat sosok Niko. Berdiri membelakangi, memakai jaket yang sama. Rambutnya kotor, tubuhnya seperti kaku. "Niko?" Ayla memanggil pelan. Niko berbalik perlahan. Tapi bukan wajah Niko yang terlihat, melainkan wajah perempuan dengan mata hitam penuh akar kecil menyembul dari kelopaknya. Ia tersenyum lalu bicara dengan dua suara, suara Niko dan suara perempuan. "Ayla, pulanglah ke tubuhku." Pelarian terakhir. Mereka lari, tapi suara langkah akar mengikuti dari bawah tanah. Jalan setapak yang biasa mereka lewati kini retak. Setiap kali mereka menyentuh tanah, terasa seperti ada yang menarik dari bawah. Ayla jatuh. Galang mengangkatnya, tapi tangan Ayla sudah dililit akar tipis yang keluar dari ujung sepatunya. "Jangan lepasin aku, Lang, jangan!" Dengan sisa air, tanah suci dari ritual, Galang menyiramkan ke akar dan berhasil memutusnya. Mereka kembali ke tenda Mbah Ningrum dengan napas terengah. "Mbah, dia sudah mulai mengambil tubuh Ayla. Kita harus apa?" Mbah Ningrum berdiri perlahan,
memandang langsung ke mata Galang dan berkata, "Kalau kau ingin selamatkan Ayla, kau harus lakukan apa yang tidak bisa dilakukan suami Sari dulu. Kau harus minta maaf atas dosa yang tidak pernah kau lakukan." Galang bingung. "Tapi aku bukan pelakunya, Mbah." Dia tak peduli. Yang dia mau hanya satu, pengakuan. Dari siapapun yang berani bicara. Tidak semua permintaan maaf lahir dari rasa bersalah. Kadang, untuk menghentikan sebuah dendam, seseorang harus berani mengaku, meski ia bukan pelakunya. Karena bagi arwah yang tersiksa, keadilan tak harus datang dari orang yang tepat, cukup dari orang yang berani bicara. Malam sebelum Jumat Kliwon, Mbah Ningrum bersiap untuk ritual terakhir sebuah upacara pemutusan dendam. Ayla duduk lemah di dalam tenda, tubuhnya mulai pucat. Di pergelangan tangannya muncul pola akar, sama seperti yang dulu muncul di tubuh Niko. "Lang, aku udah ngerasa kayak dia narik aku dari dalam. Kadang, aku lihat bayangan cewek itu di cermin, bukan mukaku sendiri." Galang menggenggam tangan Ayla erat. "Aku bakal selesain ini malam ini. Kamu kuat. Aku janji kita pulang bareng." Persiapan ritual pengakuan. Mbah Ningrum menggambar lingkaran dari abu pembakaran akar pohon keramat. Di tengah lingkaran itu, ditaruh selendang merah tua bekas milik Sari yang dulu ditemukan warga. "Kau harus berdiri di tengah lingkaran, Galang. Bacakan kalimat ini. Tapi hati-hati. Ketika engkau mulai mengaku, dia akan datang. Dia akan menguji keikhlasanmu. Dan yang paling penting, jangan pernah menolak rasa bersalah meski itu bukan milikmu." Ritual dimulai. Tepat pukul 11 malam, suara angin berhenti. Tanah terasa bergetar halus. Galang berdiri di tengah lingkaran, tangan menggenggam lembaran mantra dan selendang. Ia mulai bicara. "Sari, aku tahu kau tersakiti. Aku tahu kau dibunuh tanpa diberi kesempatan membela diri. Dan malam ini, aku, atas nama siapapun yang dulu diam, meminta maaf padamu. Karena kami gagal jadi manusia." Tiba-tiba tanah merekah dan sosok wanita berkebaya putih muncul perlahan dari dalam tanah. Sari. Wajahnya tak utuh, separuh cantik, separuh mengelupas seperti kulit terbakar. Tangannya menjulur, matanya merah, tapi menangis. "Kau? Siapa kau? Kenapa? Bukan dia. Kenapa bukan suamiku yang minta maaf?" Galang menahan gemetar. "Karena dia pengecut. Tapi aku di sini. Aku dengar engkau. Aku minta maaf. Aku mohon, cukupkan dendammu." Sari menjerit, serit. Suara yang keluar bukan suara manusia campuran suara tangis, teriakan, dan desiran akar. Akar-akar hitam keluar dari tanah, menyambar tubuh Galang dan mengangkatnya. Ayla berteriak dari luar lingkaran. "Lang, jangan lari, hadapi dia." Puncak klimaks. Galang tak melawan. Ia membuka tangannya, menerima lilitan akar itu. "Kalau dengan ini kau bisa tenang, ambil saja dendammu." Sari mendekat, wajahnya kini penuh luka dan air mata. Tapi perlahan, tubuhnya mulai meleleh, berubah menjadi cahaya kemerahan dan mengalir ke tanah. "Terima kasih, sudah berani merasa bersalah, meski engkau tak pernah salah." Suara itu pelan, nyaris tak terdengar. Seketika, akar-akar yang membelit Galang terbakar sendiri menjadi abu. Sari hilang, tanah menutup, angin kembali berhembus. Ayla bangkit dari tenda, warna kulitnya kembali normal, luka di pergelangannya menghilang. Galang terduduk di tanah, tubuhnya lemas, tapi hidup. Di langit bulan muncul dari balik awan utuh, terang, dan tenang. Baningrum tersenyum lirih sambil menatap bintang. Akhirnya, dia dikembalikan ke tanahnya. Kadang, yang paling menyeramkan bukanlah teriakan arwah, tapi diamnya hutan setelahnya. Seolah semuanya sudah selesai, padahal belum tentu. Pagi setelah ritual, Galang tertidur di dalam pelukan Ayla, tubuhnya masih lemas.
Di luar tenda, Mbak Ningrum duduk di bawah pohon jambu yang berbunga, menumbuk akar bidara sambil melantunkan tembang Jawa pelan. Kalian beruntung, bisiknya. Banyak yang masuk, tak pernah keluar. Ayla membuka mata lebih dulu, dan seperti ada beban yang lepas. Nafasnya ringan, tak ada bekas luka, tak ada mimpi buruk semalam. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, ia merasa damai. Galang bangun menyusul. Ia mengusap matanya, lalu berkata pelan. Dia sudah pergi? Mbak Ningrum menatapnya lama, lalu mengangguk. Setengah yakin. Yang seperti dia tidak pergi, tapi sudah kembali ke tanah. Itu cukup untuk sementara. Kondisi Niko, Galang dan Ayla mendatangi Niko yang berbaring di dalam saung belakang. Detaknya ada, tapi tubuhnya diam. Matanya terbuka, kosong. Tak bicara, tak berkedip, seperti boneka hidup. Nick, lo denger gue? Bisik Galang menahan emosi. Niko hanya memutar mata ke arah Galang, lalu mengedip sekali. Kalau dia bisa mengedip, dia masih di sini, ujar Ayla lirih. Tapi kemudian, Niko berbicara, suaranya berat, sangat berat. Aku lelah. Galang tersentak. Niko, itu kamu? Niko mengangguk pelan, air mata mengalir dari sudut matanya. Aku lihat semuanya dari dalam, Lang. Dia jalanin hidupnya lewat aku. Tapi sekarang aku kayak setengahnya dia masih ada. Mbah Ningrum menjelaskan. Mbah Ningrum menaburkan air bunga di sekitar ranjang Niko, lalu menggambar lingkaran kecil dari daun sirih kering. Sari tak sepenuhnya pergi dari tubuh Niko, tapi dia tidak berkuasa lagi. Dia cuma sisa, dan sisa itu perlahan akan hilang. Kalau kalian jaga dia di tempat yang bersih dan jauh dari tempat dia tumbuh dulu. Berarti kami harus bawa Niko jauh dari Indrokilo? Tanya Ayla. Ya, dan jangan pernah kembali. Penutupan resmi dari pihak kebun raya. Beberapa hari kemudian, Galang, Ayla, dan Niko yang masih dalam pemulihan mendatangi kantor pengelola kebun raya Indrokilo. Mereka hanya mengatakan bahwa penelitian dibatalkan karena faktor cuaca dan keamanan. Mereka tidak menyebutkan sari, tidak menyebutkan pohon keramat, tidak menyebutkan ritual darah, akar hidup, atau tubuh yang dirasuki. Karena siapa yang akan percaya? Namun saat mereka berjalan keluar, seorang petugas baru, anak muda sekitar 20-an, berkata sambil menunjuk peta konservasi. Pak, kemarin saya lihat pohon besar di sektor timur. Akar-akar besar menjuntai, padahal kata peta, itu area kosong. Mungkin pohon baru ya? Galang membeku. Ayla menarik tangannya cepat. Ayo, kita pergi. Malam itu, saat mereka sudah sampai penginapan di luar kota, Galang membuka jurnal catatannya. Halaman terakhir. Yang semula kosong, kini tertulis sendiri. Kalian selamat, tapi benihku sudah tertanam di tempat lain. Dan kalian tahu, pohon itu akan tumbuh lagi. Aku sabar. Aku menunggu. S. Kita pikir semuanya selesai saat pohon tumbang dan arwah dikembalikan ke tanah. Tapi bagaimana jika tanah itu bukan akhir, melainkan awal baru? Karena selama dendam tak dihentikan dengan keadilan, ia akan mencari tempat lain untuk tumbuh. 3 bulan kemudian Semarang, Galang, Ayla, dan Niko sudah kembali ke rutinitas mereka. Galang menyelesaikan skripsinya dengan tema baru, Etika Penelitian Biologi pada Kawasan Konservasi Sakral. Niko masih dalam proses terapi trauma. Ia belum bisa tidur sendiri, tapi setidaknya sudah bisa tersenyum. Ayla mulai aktif kembali memotret, meski sejak peristiwa itu, ia selalu menghindari memotret pohon atau akar. Semua terlihat baik, terlalu baik. Pameran foto Ayla. Ayla diundang untuk membuka pameran foto bertema jejak yang hilang di galeri seni kecil dekat kampus. Salah satu fotonya yang paling menarik perhatian adalah hasil jepretan kabur dari pohon keramat Indrokilo yang tak pernah dipublikasikan. Seorang pengunjung,
wanita muda dengan rambut hitam panjang, berdiri lama di depan foto itu. Ia tersenyum dan berkata, "Pohon ini cantik sekali ya, seperti memanggil kita untuk duduk di bawahnya." Ayla menoleh cepat. "Kamu kenal pohon itu?" "Belum, tapi aku akan ke sana minggu depan." Katanya sekarang tempat itu sudah dibuka lagi dan ada jalur baru ke arah timur. Ayla terdiam, napasnya tercekat. "Tunggu, siapa kamu?" Wanita itu hanya tersenyum tipis. "Namaku Santi, tapi orang rumah biasa panggil aku Sari." Kembali ke Indrokilo. Beberapa hari setelahnya, seorang petugas kebun Indrokilo melaporkan sesuatu aneh di sektor timur yang semula kosong. Ada satu pohon baru tumbuh di sana. Tingginya sudah 4 meter meski baru 3 bulan. Akar-akarnya menyebar luas dan ada selendang merah tergantung di salah satu cabangnya. Petugas itu mencatatnya dalam laporan, lalu berjalan pergi. Namun kamera CCTV taman menangkap bayangan samar seorang wanita berkebaya putih berdiri di bawah pohon itu, tersenyum ke arah kamera. Mereka bilang akar yang dicabut akan mati, tapi mereka lupa. Akar bisa tumbuh kembali dari serpihan terkecilnya. Cerita ini bukan tentang pohon, bukan tentang hantu, tapi tentang manusia yang terlalu sombong mengira bahwa mereka bisa menyentuh segalanya tanpa membayar harga. Aku tidak akan kembali ke sana, tapi jika engkau membaca ini dan berniat ke Indrokilo, jangan pernah masuk jalur timur, jangan pernah menyentuh akarnya, dan kalau kau mendengar seseorang memanggil namamu, jangan jawab. G. B. Pesan moral. Jangan abaikan kearifan lokal. Mitos dan larangan di suatu tempat seringkali bukan sekadar cerita turun-temurun, melainkan bentuk peringatan yang lahir dari pengalaman dan tragedi masa lalu. Mengabaikannya sama dengan mengundang bahaya.